Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Roza MPDI. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang batch 3 tahun 2022. Nah, pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 SMA Adabiyah 2 Padang. Pada kali ini dengan materi sumber hukum Islam dengan submateri Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Cinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua siap untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Siap. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah. Naomi tadi pagi sholat subuh nggak? Iya. Serius? Serius. Hukum sholat atau perintah sholat itu fardu ain ya nak ya. Jadi ketika ada di antara anak-anak yang tidak melaksanakan sholat maka berdosa. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Oke. Pada ketua kelas, silakan untuk menyiapkan kelasnya. Zain, Al-Qiyam. Umi periksa dulu ya nak ya. Oke. Lihat bukunya bersih, rapi, lengkap semuanya. Ada ciputnya sayang? Ada cara leggingnya juga? Ada? Oke. Ada ya? Lengkap. Bersih lengkap. Legging ada ya? Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
ini amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma firli waliwalidayya. Darus Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina walladzina kafaru Selanjutnya Ananda kita lakukan literasi sebagaimana biasa. Silakan diambil literasinya, kemudian diberikan kesimpulannya di dalam buku catatan literasi. Sudah selesai ya literasinya, silakan dikumpulkan buku cerita bersama dengan buku tulisnya. Anda semua silakan dengarkan absennya ya, Nak ya. Abdelisa, Alicia Pramana, Alivia Mutia, Amelia Kalica, Aprilia Inaya, Ataya Najmi, Aizah Petri, Baraseta, Dafa Abimahyu. Oh sakit. Oke, baik. Mari kita doakan semuanya supaya lekas sembuh ya, Nak ya. Amin ya robbal alamin. Baik, Anda semua silakan perhatikan infokus yang sudah ada di depan Anda. Nah, hari ini kita mempelajari materi tentang apa, Nak, saya? Sumber hukum Islam. Pertama, kita lihat kompetensi dasar yang perlu kita pelajari, yakni meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana kita dapat meyakini, dan nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas, taat beribadah sebagai implementasi dari pemahaman Ananda terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan macam-macam pembagian atau sumber hukum Islam. Sampai sini paham? Berikutnya, indikator pembelajaran yang akan diukur dalam proses pembelajaran kita ini yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, menelaah dari dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan yang keempat adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Nah, dari kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang kita pelajari, maka tujuan pembelajaran yang mesti kita capai ya, Nak ya, melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, kemudian nanti ada tanya jawab, ada demonstrasi, maka Ananda diharapkan dapat pertama menjelaskan pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang kedua mampu menelaah dalil-dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan yang keempat adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan manfaat kita belajar materi ini yang pertama, supaya Ananda semua memiliki pedoman yang jelas sehingga terhindar dari kesesatan selama menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, terhindar dari taklid atau ikut-ikutan dalam beragama. Jadi anak Umi, dengan berilmu kita tidak ikut-ikutan ya, Nak ya. Ada ilmu, ada dasar yang menjadi pedoman hidup kita. Kemudian sistem pembelajaran kita untuk 3 jam pembelajaran ini, kita belajar nanti secara berkelompok ya, Nak ya, dengan menggunakan LKS atau LKPD yang sudah Ananda miliki. Pertama, kegiatan kita adalah stimulasi, di mana anak Umi nanti mengamati gambar, kemudian memberikan respon terhadap gambar yang muncul dalam infokus kita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah dari stimulasi yang diberikan, menuliskan komentar, tanggapan dari gambar tersebut pada LKPD nantinya.
Yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan informasi secara berkelompok. Jadi anak Umi nanti akan diskusi, menemukan sebuah informasi, kemudian lanjut verifikasi data. Melalui diskusi itu, nanti kalian akan menyajikan suatu persoalan ke depan, ya, dengan cara menyimpulkan materi yang telah dibahas tadi atau presentasi ya nak ya. Nah, berikutnya Ananda, sistem penilaian kita selama 3 jam pembelajaran ini itu ada 3 tahap ya nak. Sebelum mulai mempelajari materi ini, anak Umi akan melakukan tes atau pengetahuan awal. Udah tahu nggak tentang materi ini? Kalau udah tahu kita nggak bahas lagi, kita akan lanjut ke materi yang lebih suka atau lebih sulit lagi daripada ini. Kemudian yang kedua, penilaian proses. Nah, selama Ananda nanti diskusi, itu Umi akan memberikan penilaian apakah aktif atau tidak, apakah cuek saja. Kemudian yang terakhir, penilaian hasil belajar. Jadi ada proses. Setiap pertemuan ada tes, ada proses belajar yang dinilai, kemudian ada hasilnya, dapat enggak apa materi yang kita pelajari selama 3 jam ini. Paham ya Ananda ya? Paham. Ada pelajaran kita minggu lalu materinya itu tentang apa? Ayo kira-kira apa materinya minggu lalu? Kewajiban tentang menuntut ilmu. Nah, siapa yang bisa mengaitkan materi kita tentang menuntut ilmu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, silakan Aziza. Pada pembelajaran sebelumnya, pada Quran surah An-Taubah ayat 122 ada perintah yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, apabila kita sudah menuntut ilmu, berarti kita sudah menjalankan ataupun mengamalkan sebagian dari isi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aziza. Nah, mungkin ada lagi yang masih ingat bagaimana kaitannya materi kewajiban ilmu dengan sumber hukum Islam yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Amelia Kalica. Kunci kesuksesan menuntut ilmu itu adalah taat kepada orang tua dan guru. Terdapat pada surat Al-Quran Al-Isra ayat 23-24. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Oke, terima kasih. Lagi boleh kita. Nah, Ananda, silakan perhatikan media yang sudah ada di depan Ananda ini. Ananda perhatikan gambarnya, sudah? Sudah. Gambarnya sampai ke belakang, nak? Sudah. Kira-kira gambar yang pertama ini gambarnya tentang apa ya? Al-Quran. Tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua? Hadis. Hadis. Ya. Dan yang ketiga adalah tentang Ijtihad. Oke, kita cek kebenarannya. Oh iya, betul. Kemudian lagi yang kedua? Hadis ya. Dan yang ketiga adalah Ijtihad. Nah, berdasarkan pengamalan Ananda ini, silakan nanti tuliskan tanggapan, komentar Ananda di dalam SKPD terkait dengan gambar yang 3 ini. Ya, nak ya? Oke. Nah, untuk menguji pengetahuan awal Ananda, hari ini kita lakukan pretest ya, nak ya. Umi ingin tahu apakah Ananda sudah ada pengetahuan sedikit atau banyaknya tentang sumber hukum Islam. Ini Umi bagikan kertas untuk pretestnya, silakan dijawab nanti anak ya. Oke. Nah, Ananda semua, kita sudah melakukan pretest. Dari pretest yang sudah dilakukan, nah, Umi sudah bisa menyimpulkan bahwa beberapa Ananda paham dan mengerti tentang pembahasan kita hari ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengemukakan tentang pengertian Al-Quran? Al-Quran saja, siapa yang bisa? Silakan Ananda Abel untuk memberikan tanggapannya. Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lapas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir. Kita beri aplaus untuk teman kita. Nah, Ananda, kita akan melakukan pembagian kelompok karena materinya ada 4, jadi kita bagi 4 kelompok ya, nak ya. Nah, ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk duduk berkelompok. Nah, Ananda, kita udah bikin kelompok ya, nak ya. Masing-masing kelompok akan diberikan 1 materi. Nah, bertugas untuk mendiskusikannya ya, nak ya. Kelompok 1 yang di sana materinya tentang pengertian Al-Quran. Kemudian kelompok 2 adalah tentang dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam.
Kelompok 3 tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan yang kelompok 4 adalah tentang isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, diskusi memberikan waktu, bisa dibatasi waktu ya nak ya. Nah, selama diskusi, Umi akan memberikan penilaian terhadap proses diskusinya, terkait atau tidaknya. Kemudian nanti kita akhiri dengan presentasi ke depan ya nak ya. Iya. Oke. Paham sampai di sana saya? Ada pertanyaan? Jelas instruksinya? Oke, silakan dikerjakan. Sebagai sumber hukum Islam, nah di samping sebagai sumber hukum Islam. Dan sepertinya waktu kita udah habis, kemudian teman-teman juga udah selesai ya nak ya. Sudah. Waktunya untuk kita presentasi. Silakan kelompok 1 kita berikan waktu untuk lakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Baiklah, pengertian untuk Al-Quran secara bahasa adalah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a ya qoro'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam pertama, sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang dijadikan pedoman hidup bagi setiap mukmin. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat penyakit rohani. Yang keempat, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Yang kelima, Al-Quran sebagai pemberi motivasi lahirnya iman. Sekian hasil presentasi dari kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan isi kandungan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ferdian Santurian. Kepada Ferdian Santurian dipersilakan. Isi kandungan Al-Quran dibagi menjadi 3 kandungan hukum sebagai berikut. 1. Hukum-hukum iqtiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. 2. Hukum-hukum uluhiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. 3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat atau ibadah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Nanda sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelasnya.
Untuk itu, siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari 4 materi yang sudah kita bahas pada hari ini? Silakan, ada yang mau tampil? Ya, silakan Yusria untuk dapat berdiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Qur'an yang berarti kiratan Qur'anan yang artinya bacaan. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan secara mutawatir dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalil yang menyatakan Al-Quran sebagai turunan Islam yang utama yaitu terdapat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan paling penting sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran terdapat 3 hukum, yaitu hukum itikadiyah, hukum hulkiyah, dan hukum amaliyah. Sekian yang dapat saya simpulkan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, teman Ananda sudah memberikan kesimpulan tadi ya. Sudah kita dengar bersama bahwasanya materi yang kita bahas hari ini adalah apa dan pengertian Al-Quran, kemudian dalil Al-Quran, yang ketiga kedudukan Al-Quran, dan yang keempat isi Al-Quran. Nah, dari keempat yang tadi memberikan penguatan supaya apa yang kita pelajari ini betul-betul kita amalkan dalam kehidupan ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Tentu dengan mempelajari Al-Quran. Jadi sebagai umat Islam, jangan sampai Al-Quran ini tidak pernah kita baca atau hanya dibaca di sekolah aja. Ya, Al-Quran itu kita baca dalam keadaan apapun, mau sibuk mau dalam keadaan santai, kita baca, kita pelajari maknanya sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian bagi anak-anak yang baca Al-Quran itu ada nilai pahala. Ya, berbeda dengan buku yang kita baca. Ketika buku kita baca belum tentu ada nilai pahalanya. Sedangkan Al-Quran yang kita baca satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Ya, jadi jangan sampai anak-anak umi juga melenceng perilakunya, sikapnya, akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Harus sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita yang utama, yang paling utama. Apapun persoalan hidup kita harus kembali kepada Al-Quran. Oke, sampai di sini Ananda ada yang ingin bertanya? Ada sayang? Tidak ada. Kalau begitu kita lakukan evaluasi ya, evaluasi terakhir untuk materi kita hari ini. Evaluasi kita, silakan Anda jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke? Ya, silakan. Berikutnya, siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Ayo, oke, silakan. Amel, dengan Anda silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksi saya pada pembelajaran kali ini adalah saya sangat senang belajar dengan Umi karena metode discovery learning yang diajarkan oleh Umi sangat menarik dan mudah dipahami. Nah, berikutnya siapa yang dapat memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Hadiza. Anak-anak coba dengarkan ya. Saya sangat belajar dengan ini karena Umi menggunakan model pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran discovery learning. Dan Umi menjelaskan dengan sangat mudah dan jelas sehingga kami atau sebenarnya mengertikan. Kemudian terhadap materi kita pada hari ini, saya sangat semangat dan antusias sekali karena materi ini sangat penting untuk dijadikan pedoman hidup kita. Serta terhadap
juga berani menyampaikan pendapat serta ide ke depan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Nah, Ananda, berikutnya materi kita adalah tentang hadis sebagai sumber Islam. Untuk itu penugasan bagi Ananda di rumah, silakan Ananda baca buku cetak yang berkaitan tentang materi hadis sebagai sumber Islam. Setelah dibaca kemudian dituliskan mind map-nya ya. Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi ya Nak ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menginspirasi kita semua dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.